Halo, ketemu lagi kita di Kartu Kuning. Obrolan seputar dunia olahraga yang kita bahas dengan Alwi. Wow. Kenapa kamu menangis? Kok menangis? Karena kemarin ada kabar sedih banget Hana. Pas hari Minggu jam 12 siang ini PSSI tiba-tiba kasih info yang bukan Menyedihkan. Boleh gak sih cowok-cowok nangis kalau ada? Boleh lah. Boleh ya. Dikit aja. Hana, gimana kemarin? Harus menerima sih kalau ternyata STI udah nggak melatih timnas Indonesia lagi. Bener, padahal ini tinggal sedikit lagi ya. Udah di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan itu tinggal dikit lagi, tapi kenapa harus lagi peluangnya itu, apalagi kemarin sebenarnya kita sudah sempat menang lawan Arab Saudi ya, dan itu udah jadi bakal yang bagus banget. Tapi ya gimana lagi, itu udah keputusan, jadi mau tidak mau ya harus kita terima. Tapi nggak cuma kita berdua nih yang sedih. Sedih banget. Ya, kemarin saya juga sempat lihat di akun Instagram resminya Timnas Indonesia ini berbagai komentar netizen, bahkan sampai 285.000 sekian ini. Itu kayaknya websitenya atau Instagramnya semua jebol ya. Gara-gara banyak netizen yang baik itu pro maupun kontra semuanya ya, komen soal pergantian. Ada yang sedih, ada yang ya banyak lah semuanya. Ada yang maki-maki juga. Tapi kalau menurut kamu gimana nih? Kalau aku sedihnya tuh di mana sedihnya? Sedihnya itu pas gimana ya, pas dia lagi performnya kan bagus nih. Sebelumnya ini saya belum pernah punya mimpi timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia. Tapi setelah melihat permainan tim Indonesia bersama Sintayong dengan pemain naturalisasi yang cukup bagus, itu kok wah kayaknya keren ya, bisa nonton. Ada harapan ya, sempat ada harapan. Tidak pernah ada sama sekali tuh sebelumnya. Nah sekarang pas sudah lagi gitu kok lagi nonton nih. Lagi greget-gregetnya tiba-tiba gagal mencapai puncaknya. Bener. Gitu. Tapi kalau ngomongin itu juga ada banyak faktor juga sih Ana. Kemarin ruang ganti timnas kan sempat panas tuh, apalagi pas meledak-meledak. Ya, itu mercon kemarin bukan ya. Pas lawan Cina juga kita tahu kan, coba-coba pemain, coba-coba formasi. Nah itu seharusnya sih sudah tidak boleh ya, karena kan ini penting, nggak ada lagi kecuali kalau dia masih tarkam gitu kan boleh ya. Boleh, itu mau ngebon pemain. Nah itu dia. Tapi kalau menurut aku yang paling sedih itu adalah kita itu nggak bisa farewell dengan baik gitu loh. Jadi kalau misalkan mau diganti harusnya ST itu ada pertandingan perpisahan misalnya. Jadi kayak supporter itu ngucapin terima kasih dulu di stadion. Jadi kita nggak ngucapin terima kasihnya lewat sosial media. Itu sih sedihnya di situ. Boleh ya kita tengok dulu ya komentar netizen ini. Ada siapa? Yang pertama ada Bayu Sapta Aji. Kebanyakan dengerin pundit yang gak jelas. Aduh. Jadi diganti gitu maksudnya. Gara-gara dengerin gak jelas. Atau mungkin ada yang dapat wangsit gitu. Nah tapi aku setuju sih Hana dengan komentar Bayu Sapta Aji ini. Karena kalau di luar negeri itu paditnya yang ngomentarin bola itu bekas pemain. Nah. Mantan pelatih. Bukan komentator. Komentator. Kayak Thierry Henry tuh kan dia udah pernah main pemain kan enak ya, ini harusnya gini-gini jangan. Kalau di Indonesia enggak tuh, kebanyakan bikin konten nonton timnas di stadion GBK viral. Terus mereka yang jadi komen dan mereka yang didengerin. Harusnya mereka dengerin kita dong. Ya terus ada juga nih @Ari7 masih 7 tahun apa 7 istri? Mungkin. Ya Allah, ditinggal lagi sayang-sayangnya. Gimana? Iya sih memang sih. Kok memang berarti Hana menyayangkan nih dengan kepergian Coach STY. Ya aku menyayangkan karena itu tadi ya, kalau misalkan emang mau diganti harus dikasih alasannya yang jelas kenapa. Masa iya kita masih ada peluang lolos di Piala Dunia tapi misalnya gagal di AFF. Kan gedean Piala Dunia ya daripada AFF ya. Terus kalau misalkan emang mau diganti harusnya lebih proper sih pergantiannya itu. Biar bisa bid farewell yang baik gitu. Menarik nih, siapa pelatih yang layak ini? Kalau menurut kamu siapa nih cocoknya? Kan sebenarnya banyak tuh dari Eropa. Dari Eropa sih Mourinho kayaknya ya. Aduh. Kuat gak ya kira-kira ya ganti gaji dia ya? Ya itu ngimpi banget sih emang sih. Tapi kan siapa tahu ya kan kita punya Erick Thohir ketua PSSI kita yang
lobby-lobbynya dan jangkauannya ini cukup luas. Siapa tahu. Uang juga kayak kita banyak kok. Banyak. Banyak gak ya? Kalau kan baru Mourinho ya. Tapi kalau menurut aku nih, kalau misalkan karena pemain timnas kita kan banyak yang keturunan Belanda. Kalau misalkan emang dipilih yang sama-sama dari Belanda, kalau menurut aku sih Frank Rijkaard sih. Kenapa? Dia lebih punya touch sebagai pelatih daripada yang rame. Tapi kan kita nggak tahu juga. Katanya kalau yang Patrick Kluivert ini ya, itu kan dia scoutingnya tuh bagus. Cuma kalau secara taktik mungkin masih belum begitu. Nah, siapa tahu nanti taktiknya siapa gitu. Ada komentar lagi dari. Tapi menarik ya Hana ya. Kenapa PSSI akhirnya lebih memilih pelatih dari Eropa. Belanda terutama karena kebanyakan pemain naturalisasi kita juga dari sana. Dan kemarin Sintayong ini kan juga terkendala bahasa kan, komunikasi. Iya, harus ada penerjemahnya. Nah itu. Ini kalau nanti dari Belanda kita nggak usah bahasa penerjemah. Iya. Bahasa Jawa. Rizky Ridho paling lancar dong. Paling lancar dia. Tapi kan kalau ngobrolin soal timnas Indonesia itu kayak dulu kan kita sempat punya pelatih-pelatih yang bagus juga tuh. Ada Roger Milla tuh yang kayak Luis Milla bola-bola pendeknya itu kan bagus banget ya. Tapi kan problemnya itu nggak cuma soal taktik kan. Iya. Mentalnya yang harus dibenahin sih. Mentalnya harus dibenahin. Gizinya bahkan harus dibenahin. Harusnya sih makan gratis tuh zaman dulu. Dari zaman dulu. Iya kan? Kalau enggak Rizky Ridho dan kawan-kawan mungkin gak bakalan jajan cilok gitu atau seblak gitu. Dari kecil udah dibenahin gizinya. Habis latihan bola masih lanjut timnas jajannya gorengan. Ya bekalnya mie lagi. Gak boleh padahal. Jadi memang harus banyak yang dibenahin dan moga-moga ini nanti jadi itu sih. Jadi satu catatan ya buat pelatih kita yang baru sih. Karena di awal masuknya Sintayong di tahun 2019 juga kita ingat sekali Hana. Yang pertama dibenahin disiplin. Makan. Nah itu kan datang telat, coret. Ada yang sempat rame itu yang pura-pura. Kita nggak boleh tuh. Kita kan kadang hujan dikit. Kalau soalnya banyak gitu ya. Itu nggak boleh. Iya. Padahal kalau namanya olahraga itu harus disiplin itu nomor satu. Ketika kita telat, misal bolos latihan 1, 2, 3 hari itu udah hilang masa ototnya. Nah itu harus dijaga setiap hari dengan continue. Itu yang membedakan. Seperti kita ingat Cristiano Ronaldo. Iya, dia umur 40 tahun aja. Aduh langsung jadi malu saya. Nggak ada gelambirnya. Iya, tapi memang banyak hal yang harus dibenahi ya. Termasuk juga kelihatan banget kan kemarin waktu ngelatih AFF sama pemain-pemain yang dibawa di Piala Dunia squadnya itu kan dari segi permainan itu banyak banget yang beda. Passing-passingnya masih banyak yang salah. Terus visi bermainnya itu nggak jelas. Jadi balik kayak kemarin pas di zaman Sintayong tuh bola bisa bertahan tek lah kemarin. Emosi tuh juga harus dijaga. Jangan ngalah-ngalahin saya waktu PMS emosinya. Kok bawa itu ya? Iya. Kalau kemarin itu kan ketika bola dari belakang langsung di lob ke depan hilang. Habis. Nah, nggak ada lagi. Dan kayaknya variasinya tuh juga kurang kan. Karena itu beda sih. Sama-sama strateginya. Tapi kalau diterapin dengan pemain-pemain yang mungkin memang kualitasnya udah internasional. Dengan pemain-pemain lokal itu memang berbeda. Jadi jangan sampai gapnya juga terlalu jauh. Tuh. Dan yang paling penting sih harus dibenahin liganya. Nah soalnya di Liga Indonesia ini ya kita sering lihat lah. Di Liga 2, Liga 3 ini bentrok, baku hantamnya lebih terkenal daripada prestasinya. Termasuk juga pemain-pemain yang rawan cedera. Itu juga harus diperhatikan lagi sih. Kompetisi yang kayak menghapuskan masa depan pemain itu juga harus dikurangin ya. Kayak kemarin terakhir juga ada yang cedera itu yang dari Bandung pas main benturan keras. Nah itu harus ngeri. Tapi dengan pelatih baru ini kan kemarin sempat ada gosip-gosip juga ya bakalan mendatangkan Van Gaal juga buat direktur tekniknya. Tapi ternyata enggak. Kalau saya lebih kepikiran kok ke Van Bronckhorst ya. Van Bronckhorst ya. Dia juga punya darah Maluku loh. Maluku ya. Ya gimana? Kan dari namanya aja udah Bronckhorst. Bukan itu Bronckhorst yang itu ya.
Ya, tapi walaupun gimana, ini harus jadi support juga sih buat kita semua ya. Karena udah ditetapin dan timnas kita juga masih peluang. Bener. Peluangnya ini harus dijaga. Ya nggak sih? Dan masih bulan Maret ya, masih ada waktu 2 bulan. Harusnya sih masih bisa ya. Siapa tahu kan Patrick Kluivert nanti bawa pemain lagi dari Belanda gitu. Siapa kira-kira? Enggak sih, belum Belum ya? belum ada sih harusnya. Mungkin ngajak pemain lokal. Lokal mana? Lokal Belanda atau lokal Indonesia? Lokal Suriname ini Lokal mungkin. Suriname ya. Tapi kalau dengan pelatih yang baru ini ya, kamu berharap dia seperti apa? Kan banyak tuh yang komen, oh wah dia scouting bagus tuh, rekrutannya bagus. Tapi misalnya untuk kemarin tuh aku lihat ada yang komen, kemenangannya masih persentase kemenangannya masih belum bagus kayak gitu. Nah siapa tahu nanti bakalan jadi hokinya kita. Nah boleh. Nah kalau kemarin sih masalah di timnas Indonesia ini kebanyakan masih finishing ya. Jadi harus peluang kan kemarin itu yang waktu lawan Filipina sebenarnya kita peluangnya baik banget ya. Harusnya itu yang harus dibenahi. Dan nanti harapannya dengan finishing yang bagus kita bisa mendapatkan poin-poin yang penting nih Hana, karena sama Australia kan tipis banget nih. Masih peluang daripada nanti kita santai-santai dan harus di babak keempat kan. Justru ini ya. Oke deh, kita mau bacain lagi nih yang udah gabung bersama dengan kita ya. Ada komen-komen. Kita akan bacakan ini. Banyak yang pro, yang kontra, tapi kita mau bacain yang mana dulu nih, yang pro apa yang kontra nih? Yang pro aja dulu. Yang pro aja dulu ya. Oke, ini yang udah gabung di Indonesia. Ya, @goal. Apa dia tulisnya Ana? Dia bilangnya gini, ya soalnya kemarin kalah sih di AFF, coba menang kan kita masih bisa ini ngece-ngecein yang tim sebelah. Oke, terus ada lagi siapa tuh? Dari siapa nih? Sebentar. Ini banyak soalnya Hana harus. Ini soalnya banyak yang mengumpat juga. Aduh. Harus disensor gitu. Ini ada dari catatan Ali 7 katanya gitu. Nggak apa-apa sih, pelatihnya baru. Moga-moga tapi tidak hilang ya kesempatan buat Piala Dunia. Soalnya udah beli tiket juga nih gitu. Tapi banyak juga Hana yang masih memberi dukungan atau juga mengucapkan terima kasih ini untuk Sintayong. Salah satunya Oki Arisandi. Memori bersama STY akan selalu dikenang. Memori bersama. Artis-artis kita yang di Indonesia kan juga banyak ya Hana ya. Kemarin membuat konten terkait kesedihannya ditinggalkan oleh Sintayong ini. Karena kalau menurut aku nih termasuk satu pelatih yang cukup ikonik sih. Dia iklannya juga udah di mana-mana kan. Termasuk yang dekat gitu loh sama supporter-supporter Indonesia dan prestasinya juga cukup lumayan yang bisa membawa ya. Ini yang udah ada lagi nih Raihan Hoir. Bukannya Coach Sin sebenarnya udah bikin akademi ya? Akademi apa? Akademi sepak bola SSB, tapi aku belum tahu pasti sih. Belum tahu pasti ya. Sempat ada SSB sepak bola namanya Sintayong Academy gitu sih. Tapi nggak tahu punya Sintayong apa tidak nih. Oke, tapi kalau misalnya nih Sintayong terus diambil sama negara-negara lain, itu yang ASEAN misalnya, itu yang ditakutkan. Iya benar, apalagi tetangga sebelah yang itu dia. Nanti kita nggak bisa tweet war. Iya, terus ada juga ini Hasmuh. Realistis aja ya, ganti pelatih itu harus yang lebih baik dari yang sebelumnya. Wajib lolos langsung ke Piala Dunia. Kalau pelatih sebelumnya ditarget peringkat 4 besar, berarti kita harus 2 besar katanya gitu. Wah, bisa sih sebenarnya. Masih bisa, peluangnya masih bisa. Tapi Ana, kalau ngomongin ganti pelatih ketika jalan di suatu turnamen itu juga tidak gampang. Kemarin kita ingat Arab Saudi. Nah, tuh tiba-tiba ganti Mancini kalah juga. Kemarin juga gagal kan dia di Piala Teluk ini babak belur. Terus Cina juga. Nah, itu juga ganti pas di awal kalah. Tengah ya. Australia juga kan udah ganti. Nah ini Indonesia kenapa ikut-ikut nih? Aduh, trennya moga-moga kita berbalik ya. Kita satu-satunya yang menang ganti pelatih gitu loh. Kenapa ini loh masih gemes gitu loh. Kamu gemes sama siapa? Sama itu.
Iya, tahu lah ya. Terus ini yang udah wah banyak nih. Banyak kan juga yang membuat hashtag thank you quotes gitu ya. Thank you. Kemarin Shin Taeyong juga akhirnya komentar ya di akunnya Nova. Ya, aku paling sedih itu yang paling sama Nova itu. Nova sorry ya aku gak bisa sampai akhir. Jadi nanti kamu yang bayar dulu. Yang bayar semua. Enggak kayak gitu. Nah itu tuh yang kayak gitu tuh artinya tuh dia sebenarnya punya kesungguhan ya untuk melatih Indonesia. Melatih timnas Indonesia. Tapi termasuk netizen Korea juga kan. Iya. Banyak yang komen juga kan. Untuk dia gak hate speech sih sama kita. Tapi pemecatan Shin Taeyong ini tidak hanya di sepak bola loh. Di dunia kerja juga rame ya. Kita gak perlu kerja bagus-bagus kalau atasan tidak suka. Ada loginya kayak gitu. Iya, gimana nih? Jadi gimana nih? Kita perlu tanggapi nggak ini? Itu negara mana itu? Iya, tapi kalau dengan adanya pelatih yang baru ini ya, kita kan harus tetap positive thinking. Benar. Ya, kita wajib percaya bahwa harapan Indonesia itu masih ada. Gitu. Kalau menurut kamu kayak gimana nih? Kalau saya sih yakin ya Hana ya, tapi ini pelatih yang baru harus punya kemampuan atau harus berbuat dengan ekstra dia, karena pemain-pemain yang ada sebelumnya mereka kan sudah percaya dengan Shin Taeyong. Bisa dilihat dengan postingan pemain-pemain timnas kita saat ini kan, mereka begitu kecewa, begitu sedih dan udah kan menganggap belum bisa move on lah. Iya, ya. STY ini sebagai bapaknya. Nah ini gimana pelatih yang baru bisa merangkul timnas Indonesia, dan timnas Indonesia harapannya sih bisa berkembang dengan baik. Harus rajin-rajin ngopi bareng mungkin nanti. Jangan kopi. Makanan sehat. Itu juga jadi salah satu yang penting ya. Dan kalau menurut aku memang pendekatan personal itu banget ya. Karena kalau dari sisi teknik mungkin mereka juga harus mulai dari nol lagi kan. Menerapkan teknik yang baru dari pelatih strategi baru. Adjustmentnya masih banyak. Jadi moga-moga masih cukup lah ya. Bisa sih. Ya itu 2 bulan lagi. Harusnya dikumpul mungkin gak sih, soalnya liga juga masih jalan ya. Masih jalan. Nantinya, bisa gak sih ya kayak TC gitu ya, biasanya kan training center. Kalau yang dari luar sih gak bisa, karena kebanyakan kan sudah bermain ada klub juga ya. Kalau yang di Indonesia sih bisa, tapi kan yang di Indonesia sekarang cuma terbatas. Nggak banyak ya. Tapi kita masih tetap optimis, dan pendengar juga harus optimis ya, bahwa kita ini masih punya harapan, masih bisa terbang tinggi, masih bisa ke Piala Dunia, masih bisa mewujudkan impian-impian itu. Dan setidaknya kita di grup 3 ini gagal, kita kalau finish di 4 besar masih ada peluang di babak keempat. Jadi harus tetap optimis. Oke deh. Pendengar boleh juga ya pengen dibahas apa, komen apa, nanti tulis aja di komen-komen YouTube kita di bawah ini. Dan kita bakalan bahas di program Kartu Kuning selanjutnya. Kita berdua pamit dulu dari Kartu Kuning, obrolan seputar dunia olahraga yang awik. Wow.